Branding itu amat sangat penting. So kita bukan cuma hadir ikut-ikutan bisa jual lebih murah, bisa kasih apa sih selain diskon lebih besar, tapi kita lebih melihat gimana sih kita caranya using the technology bisa provide a much better experience to our customer. How can you be comfortable working with someone yang it will be there for tens of years. Jadi bukan cuma sekedar, karena again ya, ini amat sangat penting. Jadi ini lebih penting daripada skill sebenarnya. Company bisa nggak give value back terhadap tim yang akan kita ajak join. Ini nggak kalah penting, jadi harus dua arah lah kayak sih. Kalau misalnya kita butuh tapi mereka itu sebenarnya culture-nya nggak cocok, mereka itu sebenarnya secara value nggak bisa dapat apa-apa dari kita, ya kita nggak akan hire seberapa butuhnya itu. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Mitrans and Panasonic. Chris, lu tuh kan ngebuat, gue selalu bilangnya apa ya, sosialnya tuh susah banget dideskripsikan perusahaan apa. Dibilang perusahaan e-commerce, yes. Distributor, iya gitu kan. So, dari pertama kali kita ketemu, you build something gitu yang unpredictable gitu. Oh, akhirnya dia build ini gitu kan. Dan gue juga lu sering ngobrol, gue nggak percaya sama planning gitu kan, nggak percaya sama planning. It's all about, nah gimana sih lu ngebangun segitu kompleks sistem ya, ada banyak pilar tapi you don't have a planning before gitu. Sebenarnya let's put it this way ya, bukannya gue nggak punya planning. Kalau bilang nggak punya planning ya bohong lah itu. It is more like instead of creating the business forecast atau business plan yang 3 years, 5 years itu, yang menurut gue itu sesuatu yang ya non existence lah. How can we know about what's going to happen in the next 3 years? Setahun depan Jadi aja harus udah. berapa lama dong Kita nggak tahu. proyeksinya? No, I think lebih penting buat kita itu punya business map. So I think that is what we always have instead of the business forecast. Jadi gini, analogi aja deh, analogi. Pada saat kita dari rumah nih, kita mau pergi ke satu tempat nih, misalnya dari Jakarta kita mau ke Bogor, ya kan? Kan kalau kita bikin planning kan, oke, mungkin gue bikin planning nih, gue mau stop di rest area nomor berapa, kemudian habis dari rest area gue mau beli barang apa, kemudian habis itu mau gimana. Kita coba untuk memprediksi segala sesuatunya. Padahal kan banyak banget hal yang kita sebenarnya nggak bisa prediksi. Jadi, nah, kalau misalnya business map buat kita ya kayak semacam peta sebenarnya. Peta. Jadi kita harus tahu kondisi kita hari ini apa, dan ini yang gue selalu tekankan pada saat sharing ke banyak founder-founder yang muda, terutama di Impacto ya. You have to know your own resources. Resources kita tuh penting. Jadi kita harus bisa identify what is our weakness, what is our strength. That's number one kan. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu posisi kita hari ini di market di mana. Kemudian apa sih keinginan customer kita yang benar-benar core, yang perlu kita serve. Kadang-kala kan keinginan customer itu bisa di-identify dengan gampang, tapi kadang-kala juga mereka nggak ngerti apa yang mereka mau, tapi kita harus tunjukin ke mereka, ini loh sebenarnya yang lu butuh. Ya kan? Yang ketiga juga, how is the market landscape? I'm not gonna say competition, karena buat kita sebenarnya kita nggak terlalu fokus ke competition, kita cuma look at our customer and our resources. Tapi market landscape itu maksudnya kita juga perlu identify juga saat ini market ada di mana, potensialnya seberapa besar. Kalau kita coba untuk invest waktu terlalu besar, invest resources terlalu banyak ke satu hal, tapi market potensialnya nggak terlalu gede, ya quote-unquote ngapain ya kan. Ujung-ujungnya kan malah buang waktu segala macam. Jadi understanding itu buat kita itu semacam business map. Sama kan pada saat kita dari Jakarta ke Bogor, kita nggak perlu bikin terlalu banyak plan, mau stop berapa kali, mau beli apa, nggak usah. Tapi kita punya map. Jadi pada saat kita jalan, this is again the same way of when we talking about the journey of the startup. Mungkin tiba-tiba ada macet, karena tiba-tiba ada mobil mogok di tol. Ya kan? Kalau kita punya map, kita tahu habis ini kita lewat sini nggak bisa, kita belok mana nih supaya nggak macet. Kemudian pada saat kita kita ingin beli kopi nih, Starbucks-nya tutup, ya udah. Tapi kan kita ada map kan, kita tahu next coffee shop di mana. Nah, jadi sama kurang lebih konsepnya. Gimana caranya instead of kita coba untuk do a lot of planning yang mungkin nggak terlalu nggak terlalu berhasil, karena kita akan habis banyak waktu di sana mikir, jadi takut terlalu banyak ABCD, tapi ya nggak jalan-jalan gitu.
Karena at the end of the day, what makes the difference between a successful entrepreneur and versus a non so successful one itu ya, I think the ability to execute and the ability to to make things happen kan. Nah, in order to make things happen ya, at the end of the day ya itu, maksudnya lebih penting gimana caranya kita bisa execute, bisa benar-benar do the things, make things work, make things useful for our customer. Dan again for us ya, the key is only we always have this what we call as business map sekitar kita lah. Kita selalu tahu. Kayak per hari ini kita tahu market kita gimana, kita tahu apa yang dibutuhkan customer, kita tahu resources kita kuatnya di mana. Makanya pada saat misalnya kita pas membuka apa sendiri, gue pede banget gue bisa bikin kita punya on POS, assemblers, karena gue understand nih my resources bisa gitu. Ya jadi I think understanding resources itu benar-benar amat sangat penting. Jadi kita nggak memaksakan untuk diri kita ikut-ikutan kompetitor. Karena itu juga menurut gue banyak kesalahan yang dilakukan oleh early startup founder ya. Mereka terlalu ngeliatin, oh kompetitor gue bikin ini, gue harus ikut-ikutan bikin. Padahal resource-nya belum cocok, ya kan? Terus kedua, customer-nya mungkin belum tentu butuh. Karena walaupun kita serving the same segment, tapi kalau customer-nya bisa beda loh. Nah, kadang-kadang kita benar-benar mesti di situ. Oke. Nah, satu hal dengan gayanya apa yang you guys seems very agile gitu kan, you need to have a very strong team, very strong talent gitu kan. Dan lu cerita bahwa the first 200 employees you interview by yourself gitu kan, kalau nggak salah. Is it 200 bener? 500 bahkan plus. Nah, boleh cerita nggak why you interview the first 500 then how you interview people for startup gitu kan? Jadi gini ya, pas kita bikin bisnis, kalau kita pikirnya kuncinya ada sustainability, of course people is become number one factors di luar di atas apapun itu. Jadi tim kita itu jadi benar-benar jadi core kan. Artinya di dalam tim kita harus bisa bikin satu core value atau satu culture yang benar-benar semua orang bisa enjoy. Jadi di Sosiola awal kita mulai sampai hari ini kita punya core value atau set culture yang benar-benar sama dan konsisten. And that's something that really guides us along the way until hari ini. I know banyak company atau banyak banyak company yang bikin core value atau bikin culture gitu cuma sekedar buat looks nice aja. So my advice, kita harus benar-benar spend time sih as a founder untuk fokus ke sana juga. Itu bukan sesuatu yang nomor 2. Karena ya to be honest, I also see a lot of founder pas awal-awal itu mereka benar-benar fokus ke produk. Mereka benar-benar fokus ke bisnis. Banyak juga yang fokus ke fundraising, tapi mereka lupa fokus ke building the team, fokus ke recruit the best talent. Sebenarnya bahasanya juga bukan recruit lah, tapi gimana caranya kita bisa sell our vision to ask people to join, especially when we are at a much smaller stage kan. Itu amat sangat penting. That's the reason kenapa I need to do it myself, karena bukannya I don't trust people, tapi I need to ensure kalau misalnya orang yang kita ajak join ke tim kita itu adalah seseorang yang benar-benar culture-nya sama. I'm not saying that all of the people inside Social Bella itu mereka the best, enggak juga. Mereka juga bukan the worst for sure ya, tapi kita bukan cari yang the best, tapi kita cari yang culture-nya pas, culture-nya mirip, sama prinsipnya sama kayak kita pilih co-founder. Kenapa? Karena again, this is all the people yang akan drive the ship together kan. Jadi that's how I look at how important culture sama teamwork itu benar-benar jadi satu kesatuan. And that is, to be honest, kalau if you ask me, all of the things yang kita build, teknologi lah, bisnis model lah, macam-macam itu I will put people or our team as number one dari dari yang bisa dari kesuksesan yang kita capai gitu. Karena tanpa ada tim dan tanpa ada hard work dari all of the people inside the Social Bella ya nggak akan bisa ada hari ini sih. Maksudnya ada semester how smart three of us ya nggak akan bisa juga gitu. Not to mention kalau seberapa banyak challenge kan, terutama kayak for example the last pandemic, the last 2 years. Ya, maksudnya kan banyak banget yang perlu kita ganti tiba-tiba gitu. Bayangin kalau misalnya kita as a big group ini kita nggak punya satu core value yang sama, kita nggak punya culture of working yang sama, apa yang terjadi? Akan amat sangat susah kan. Makanya that's how important kita perlu benar-benar put focus on all of this. Jadi the reason kenapa I need to do interview myself ya. Pertama, of course, waktu itu kita benar-benar kayak pingin ensure culture-nya tuh mirip lah. I'm not saying that we have the best culture in the world juga, tapi kita benar-benar kayak ensure culture kita ya culture kita gitu.
Pas kita masuk, kemudian di sana juga kita ensure semuanya bisa enjoy, semuanya bisa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, building all of di sini agak susah kalau founder nggak turun tangan sebenarnya. Of course, I have all of the team SR yang yang hebat, yang bantuin gua juga di belakang. Tapi perlu ada penyesuaian juga. Jadi mereka juga perlu ngerti, perlu kenal gua lah istilahnya. Jadi sometimes I don't spend an hour, maybe I'll spend 5 minutes, 10 minutes, tapi not to interview them, tapi to introduce myself juga ke mereka. Jadi lebih kayak supaya mereka juga ngerti nih, oh karena ini takes two to tango ya. Jadi artinya kita bukan cuma pas kita rekrut orang itu, kita punya satu prinsipal yang lumayan ketat. Even as of today, kita pas rekrut orang, kita bukan hanya melihat oh kita butuh orang itu aja, atau kita apa istilahnya, kita benar-benar butuhkan skill buat posisi tersebut lah. Contohnya early on itu kan startup itu kan selalu kesusahan cari CTO, bener ya. Ini kan kasus yang amat sangat umum lah. Jadi semua visi itu akan bilang, oke, I give you money kalau bisa hire CTO. Socialite itu nggak punya CTO sampai tahun keempat ya. Dia ada CTO, no? Iya, sekarang of course kita punya CTO. Misalnya cuman bukannya lu CTO-nya? Ya nggak bisa dibilang gitu lah. Not that smart, but yes, I'm the ICTO for that 4 years. But I think the key thing is the culture itu penting. Jadi gini, buat kita itu benar-benar kita nggak pingin cuman, kita butuh banget, betul, kita butuh banget. Kita waktu itu butuh banget CTO, kita butuh banget waktu mau bikin toko, kita butuh banget orang retail, pas kita mau bikin B2B, kita butuh banget orang distributor kan, pas kita mau bikin media, kita butuh banget orang media, tapi butuh ini juga harus diimbangin dengan secara company bisa nggak give value back terhadap tim yang akan kita ajak join. Ini nggak kalah penting, jadi harus dua arah, like I said. Kalau misalnya kita butuh top, tapi mereka itu sebenarnya culture-nya nggak cocok, mereka itu sebenarnya secara value nggak bisa dapat apa-apa dari kita, ya kita nggak akan hire seberapa butuhnya itu. Contoh, waktu itu kita awal-awal mau bikin distribution business ya, as you may guess, most of the people yang experience di sini kan orang-orang yang udah senior kan. Mereka udah enjoying the best position di many of the multinational company, mereka udah benar-benar sukses lah. Kita butuh nggak skill mereka? Butuh. Can we pay? Yes, of course. Maksudnya as a company kita juga lumayan scale out gitu. Tapi permasalahannya adalah bukan masalah hijack atau masalah masalah bisa bayar atau masalah perlu atau enggak. Tapi juga kita melihat pas kita ajak mereka masuk, cocok nggak culture-nya, cocok nggak mereka untuk bisa dapat value dari kita juga. Karena kalau kita nggak bisa kasih value as a company, ya kita juga nggak mau menyusahkan orang lah. Sampai resign dari company lama dia, di posisinya dia udah enak, kita ajak dia join cuma untuk 3 bulan, kalau probation kan juga nggak bagus. Jadi I think that is also one of the things di mana it is very important. Take your time. Lu mending nggak hire orang sama sekali, karena pada saat lu nggak hire orang, itu posisi bolong, semua orang akan ngeliatin, akan berusaha fokus ke sana gitu. Daripada kita salah hire. Kenapa salah hire? Orang semua termasuk kita sendiri as a founder akan merasa, oh dia udah dikerjain, tapi ternyata kerjanya salah kaprah dan bikin semua orang itu di tim kita akan stres tuh. Karena fixing things lebih susah daripada building things kan. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat kita again, I'm not saying that we don't kita juga like myself juga do a lot of wrong hire lah. Tapi ya kita selalu juga try to fix ourselves juga, kita juga selalu try to continuously improving our hiring proses kan. Karena again the win-win ini benar-benar perlu banget sih. Otherwise ya as a company kita nggak bisa sustain the growth, karena company itu kan rata-rata itu mungkin ya untuk startup, untuk grow itu let's say kalau misalnya produknya bagus, kemudian target addressable marketnya cukup besar, punya network yang bagus, dapat support money yang oke dari visi-visi, kan grow-nya gampang semuanya. Masalahnya grow-nya scale nggak, karena pada saat grow itu timnya harus kuat, quote unquote hire sembarangan karena untuk sustain the growth, nah akibatnya berantakan, habis itu ngulang lagi dari awal. Nah itu penting banget tuh. Jadi makanya seberapa penting kita harus benar-benar fokus on good practice of making a teamwork itu jadi penting, kemudian juga environment working kita jadi benar-benar baik juga. Kalau advice dari lu, Chris, gaya lu interview itu kayak gimana sih? Gaya social interview itu kayak gimana sih? Dari SC atau apa gitu kan? Secara psychologic test, secara skill test ada lah pasti ya. Maksudnya itu kan lumayan standar, tergantung dari posisinya apa. Tapi kalau buat kita simple. Pertama itu ini apply to every one of us, kemudian juga tim SR terutama yang dilakukan ini. Pertama tadi gue bilang, selain skill, integritas,
dari kandidat, kita juga benar-benar harus fokus, can the company give the value back to the candidate. Itu benar-benar penting banget tuh. Kalau enggak, ya nggak lolos. Seberapa butuhnya kita, like I said kan. Karena kalau misalnya kita nggak bisa give value, ya orang itu masuk ke kita nggak tahu berapa lama juga, misalnya either dia nggak perform atau dia sendiri nggak betah kan. Yang pertama. Yang kedua, I always try to find an excellent quality out of the ordinary juga. Jadi not necessarily graduated from the top university, not necessarily working in the best startup before like all of big tech company in the US, not necessarily juga pernah kerja di multinational company atau has multiple experience, enggak juga. Buat kita itu adalah, buat gue itu pribadi, I try to, tadi gue bilang excellence in the some ordinary thing. Jadi gimana sih mereka melakukan hal-hal yang biasa itu tapi dengan cara yang luar biasa. Itu penting sebenarnya. Karena susah itu interviewnya tuh. Susah itu interviewnya. Enggak lah. I mean, we spend time, kita ngobrol 15 menit. Jadi buat gue interview itu lebih banyak ngobrol daripada benar-benar apa ya. Karena how can we find out all of the skills that we want from someone atau experience in an hour? Kan nggak mungkin lah ya. Maksudnya kan jelas impossible kan. Again, in most of the cases, yang mau interview juga pasti udah persiapan untuk cerita macam-macam gitu. Terutama kalau pertanyaannya semua pertanyaan formalitas. Jadi, my advice ya, spend maybe 10 to 15 minutes maximum untuk dig on all of the formalities like the skill, background, historical experience, bla bla bla. Tapi spend 45 minutes atau majority of your time itu lebih untuk ngobrol dan try to figure out, is that someone that you need and someone that will be happy you working with them gitu, untuk like I don't know forever, maybe 5 years, 10 years itu. Jadi itu penting karena ya at the end of the day kan itu seseorang yang juga akan lihat sering banget kan. Selain itu juga mereka juga akan lihat lu sering banget. Jadi hopefully kita nggak sebel sama mereka, dia juga nggak sebel sama gue gitu. That's something yang sangat penting. Dan again ya juga maksudnya one of the key itu yang tadi gue bilang, try to find some extraordinary things out of that ordinary things itu bisa lah harusnya. Jadi dari ngobrol-ngobrol kelihatan tuh. Satu hal yang gue unik dari lu ya, lu tuh kan pekerja keras banget ya. Abis lu nggak makan siang kalau nggak ada meeting gitu kan. Lu cerita waktu lu interview CTO di India yang lu di nyewa bisnis room di hotel, terus bisnis langsung lu meeting sampai jam berapa malam gitu kan, exit. Tapi lu selalu bilang, lu lihat kantor gua jam udah kosong, udah orang udah pulang gitu. Dan gue sering ke after office ke tempat tuh, iya bener sepi, nggak ada siapa-siapa gitu. Itu hal yang menurut gue unik sih. Tapi dan I know some of your team juga, I think is also a great person, hardworking. So gue lumayan inspired by how you guys build the talent. Nah, terus move on, Chris. Lu selalu bilang kalau ngebuat feature jangan sempurna lah, langsung aja. Bukan nanti langsung, jangan sempurna, jangan sampai ideal gitu kan. Waktu ngebangun feature atau apa. So, can you elaborate that? Okay, so on this two question I think I try to answer it in one answer. Jadi pertama, I think we always need to believe in work smart instead of work hard ya. Jadi balik lagi ke culture juga. Jadi sebenarnya pada saat 2015 dari awal kita berdiri sampai hari ini, Costara kan selalu identiknya kan kerja keras, kerja romusa lah, kerja rodi gitu misalnya kan. Semua kalau bisa pulang jam 2, jam 3 pagi bangga. Bisa sempat campaign ke pulang jam 3 pagi bangga. That's not something that we think that is right. Again, bukannya kita mau sok gaya gimana, tapi I think working efficient is much more important than working hard. Karena kita kerja keras, kalau misalnya kerjanya nggak efisien kan bikin capek kan. Jadi segala sesuatu yang bisa kita automate, kita harus automate. That's become one of the principle yang kita selalu pegang. Apapun yang, karena itu part of the continuous improvement sama. Jadi sebenarnya cara kita doing the work and the way that we try to identify and perfecting our product sebenarnya sama aja. Kalau kita punya produk, kemudian kita punya banyak banget fitur, terus-terusan ditambah-tambahin tapi nggak smart, ya buat apa kan? Ujungnya nggak dipakai juga. Jadi sama, kita kerja, kalau kerjaan kita banyak banget tapi nggak produktif, ya buat apa? Mendingan nggak usah. Jadi as simple as misalnya, contoh paling gampang yang bisa di-eliminate dari banyak company dasar itu menurut gue banyak meeting. Semua company itu rata-rata waktunya habis buat meeting. Coba deh dikurangin. If you look at your own time and your people time, itu meeting itu akan benar-benar habisin waktu paling banyak.
Karena meeting kadang ngomongin hal yang nggak penting atau misalnya ngomongin hal yang nggak relevan, tapi diulang-ulang terus. Jadi itu really draining the energy kan. Yang kedua juga buat kita as simple as kalau misalnya ada project plan, you don't need to create any PowerPoint deck atau apapun. Cukup selembar kertas lu tinggal ngomong aja, kalau tulis di papan tulis, selesai. We can get $1 million decision like just like that gitu di tim kita. Jadi kita benar-benar simple on that part. Nah, jadi dari sana itu jadi secara culture tuh benar-benar kebentuk. Nah, ini sama. Jadi pas kita mau launching produk juga sama. Kita gimana caranya fokus on all of the most important part daripada kita try untuk be perfect. Karena perfect itu kan menurut kita ini lebih bagus, tapi kan belum tentu menurut market kan, atau belum tentu menurut customer yang akan pakai produk itu. Kita kan coba build the product, but we may not be the customer gitu. Jadi ngapain kita ngabisin banyak effort, ngabisin banyak energi, banyak coba untuk bikin planning lah, bikin ini segala macam, banyak. Tapi kita nggak ngerti sebenarnya customer pengennya apa. Jadi buat kita it's always important to have this kind of kecepatan untuk bisa launching produk ke customer. Tentu bukan sak ya, maksudnya at least it need to be passing some of the standard, karena you also need to have a very high standard nih. Tapi pas launching itu kita jangan lupa, ini yang banyak orang kadang lupa, launching udah tepuk tangan kemudian udah masa selesai, padahal enggak. Justru setelah launching itu cuma at the beginning, I think only 20% of the things. 80%-nya itu adalah benar-benar gimana get the feedback, try to involve the product, kemudian terus-terusan teriterate sampai itu produk benar-benar dipakai orang dan semua orang happy. Ya, jadi kayak misalnya contoh e-commerce kita dari hari pertama sampai hari ini udah bedanya luar biasa. Sama pas kita pertama kali bikin POS buat kita punya offline store misalnya. Wah, itu kan kita nggak pernah bikin POS. Kita nggak pernah punya offline retail. Wah, itu produknya sih 2 minggu 3 minggu pertama sih kacaunya luar biasa. Mungkin Excel aja lebih bagus dari produk kita misalnya. Tapi kan kita reiterate terus kan. Per hari ini I think I can say secara confident POS kita itu one of the best in the market, walaupun kita bukan POS company gitu loh. Karena reiteration itu amat sangat penting, dan user kita terus menerus coba cari feedback, kita coba gimana caranya improve segala macam lah. Jadi that's how we do things, not only in launching a product tapi juga on many things that we do as a team ya. Jadi itu amat sangat penting, karena kalau misalnya kita terus menerus mengagung-agungkan kerja keras, itu yang ada tim kita drain tanpa ada result yang yang signifikan. Tanpa ada result tuh nggak ada pencapaian, sebenarnya orang jadi nggak ada motivasi juga gitu loh. Jadi motivasi itu amat sangat penting sebenarnya buat tim, dan motivasi itu cuma bisa didapat kalau kita ada result. Nah, result itu bisa didapat kalau kita efisien. So this is all going around gitu. Ya, menarik. So Chris, mungkin untuk menutup sesi ngobrol kita sore ini, can you give like a statement or an advice gitu kan? Kira-kira apa sih yang penting banget dari starting up a company gitu, a tech startup? Is it fundraising? Lu bilang fundraising lah yang paling penting lah. Yeah, I think combination of everything ya itu amat sangat penting. Jadi like I said itu kita sebagai founder itu sebenarnya bukan hanya perlu fokus terhadap produk aja. Kita sebagai founder nggak bisa fokus satu hal, kita sebenarnya fokus ke goal. Itu amat sangat penting tuh. Jadi goal kita apa, dari sana kita jabarkan, terus kita perlu lihat prioritasnya apa. Jadi kita jangan mau kerja 10 punya prioritas juga amat sangat penting. Karena itu yang akan menentukan kesuksesan kita. Bukan amount of work yang kita put, amount of hours yang kita put into the work, tapi lebih ke seberapa efisien kita, seberapa bagus kita menentukan prioritas supaya bisa mendapatkan hasil paling optimal. Karena at the day, lu nggak akan bisa kerjakan semuanya. Jadi itu amat sangat penting. Yang kedua, kita selain sebagai startup, kita selain fokus juga untuk berusaha mencari atau mengidentifikasi what is the changes kan yang kita perlu adapt, yang perlu kita provide untuk customer kita, yang perlu kita quote unquote disrupt the market. Karena ini kan disrupt the market kan selalu jadi termnya startup itu. Tapi jangan lupa, sebagai founder kita juga harus fokus ke hal-hal yang nggak akan berubah. Jadi ada banyak hal yang berubah. In balance, lu juga harus fokus ke hal-hal yang nggak akan berubah. Jadi contoh. In the next 5 years, 10 years, 30 years, itu banyak hal yang nggak akan berubah juga. Jadi banyak hal yang berubah, tapi juga banyak hal yang nggak berubah. Nah, kita perlu bisa secara balance mengidentifikasi dua-duanya dan be there untuk dua-duanya. Otherwise, kita akan over innovate. Gimana mungkin produk kita hasilkan bisa terlalu maju buat zamannya, atau mungkin nggak sesuai dengan keinginan customer kita. Saya kasih contoh yang paling gampang buat kita sendiri, itu
the reason kenapa kita bikin omnichannel offline retail itu karena kita tahu offline retail itu will be here forever. Kita tuh termasuk one of very early pioneers di omnichannel. 2015 kita lahir sebagai e-commerce, 2016 kita udah masuk ke offline, tapi waktu itu masih belum bikin offline store full fledged ya, tapi lebih benar cuma sekedar kayak experience store aja. Again, karena waktu itu kita juga masih lebih kecil lah, jadi belum punya resources yang cukup untuk. Tapi kita tahu, and from that day itu kita udah tahu, this is something yang kita perlu provide karena that's kind of experience, that's kind of things itu benar-benar masih dibutuhkan customer kita. Dan kita percaya itu sesuatu yang masih dibutuhkan entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mendatang, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di mana-mana. That's the reason kenapa many of the major company yang di Amerika itu juga go offline. Kayak Amazon juga mulai masuk offline. Di China kita juga lihat Alibaba masuk ke offline. Again, karena as simple as itu, kita perlu identify juga hal-hal apa yang ngebuat, tapi kita perlu mengerjakan itu dengan cara-cara baru. Jadi kombinasi dua ini amat sangat penting. Kalau nggak kita akan quote-unquote over disrupt. Dimana ya jadinya nggak efisien lagi, balik ke poin gue tadi yang pertama. Jadi I think dua hal ini benar-benar sangat penting ya, gimana kemampuan kita bisa menentukan prioritas, kemampuan kita bisa fokus on our own resources supaya bisa menghasilkan hasil yang paling baik, not focus on the competition but focus on our own resources, focus on our own goal. Kemudian juga gimana bisa identify hal-hal yang akan berubah dan hal-hal yang nggak akan berubah, dan gimana kita bisa mengambil benang merah atau connect the dot between these two, and definitely you will get the best product atau the best service yang you bisa give to your customer. Okay, cool. So Chris, thank you so much untuk ngobrol-ngobrolnya sore ini. So semoga lu juga nanti bisa terus aktif di Impact tuh untuk sesi-sesi coaching, ketemu other great startup founders juga. Thank you so much ya Chris untuk hari ini. Thank you Italo for your opportunity.